Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Valeska Raya bisa menemani Anda dalam program Kabar Terkini. Informasi ini yang hadir dari hari Senin hingga Minggu. Selama 30 menit ke depan, tim redaksi kami telah menyiapkan rangkaian ragam berita dari peristiwa, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga kuliner. Berikut informasinya. Berita pertama datang dari Boyolali, Jawa Tengah. Untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas di jalan tol maupun arteri, Polres Boyolali membentuk quick response terpadu gabungan dari sejumlah elemen. Diprediksi arus kendaraan yang melintas jalur tol ruas Boyolali akan semakin meningkat saat mudik Lebaran nanti. Polres Boyolali membentuk quick response terpadu yang akan bertugas selama operasi Ketupat Candi 2025. Beberapa instansi yang dilibatkan berasal dari Satlantas, Dishub, Operator Jalan Tol, Dinas Kesehatan, PMI, BPBD, dan kendaraan derek. Dalam apel yang digelar pada Sabtu di Res Area 487B Jalan Tol Solo Semarang, Boyolali, Jawa Tengah, Kapolres AKBP Roshid Hartanto mengatakan apel ini untuk memastikan peralatan emergensi berfungsi dengan baik. Kecepatan penindakan kegawat daruratan di lapangan diharapkan menyelamatkan korban laka lantas. Jumlah pemudik yang masuk jalan tol nanti diperkirakan naik dibandingkan mudik tahun lalu. Para pemudik nanti diminta waspada dan hati-hati saat melintas di wilayah Boyolali, termasuk di jalan tol karena sejumlah titik masuk ke daerah rawan kecelakaan. Ruas jalan tol di Boyolali kini semakin panjang dengan bertambahnya jalan tol Solo-Jogja. Untuk jalan tol Semarang-Solo dari kilometer 471 plus 400 sampai kilometer 503. Sedangkan untuk jalan Solo-Jogja sepanjang sekitar 6 km dari kilometer 0 sampai kilometer 6. Di jalan tol Trans Jawa ruas Semarang-Solo di wilayah Boyolali ada sejumlah titik yang rawan laka, terutama di titik dari KM 480 sampai 489 karena memiliki kontur jalan yang menurun. Petugas nantinya akan melakukan patroli di titik-titik rawan kecelakaan, baik di dalam jalan tol maupun di jalan arteri. Antisipasinya jelas kita melaksanakan patroli, ya, kemudian penambahan kendaraan yang digunakan, dan kemudian kita meningkatkan jalur koordinasi karena di beberapa ruas tol itu memang kondisinya masih sangat baru, ya, dan minim penerangan. Sehingga itu yang diantisipasi. Terlebih lagi jalur tol Boyolali ini dari 480 km sampai 490 ini kita lihat jalannya menurun. Sehingga itu menimbulkan kerawanan tersendiri apabila pengguna jalan tidak waspada terhadap kondisi jalan yang cukup menurun ini. Apel ini selain disiapkan untuk dalam rangka operasi Ketupat Candi, ini juga kita laksanakan sebagai bentuk kesiapsiagaan kita sehari-hari. Jadi alat-alat yang disiapkan ini memang betul-betul bisa difungsikan bukan hanya dalam kondisi operasi, namun dalam situasi sehari-hari pun juga bisa dioperasikan. Kapolres juga berharap masyarakat memberikan informasi jika terjadi kesulitan di jalan. Wilayah Boyolali menjadi titik pertemuan ruas tol Trans Jawa dengan ruas tol Solo Yogyakarta, GIA, sehingga saat arus mudik dan balik besok diprediksi akan mengalami kepadatan arus lalu lintas. Aza Argani, Boyolali, Jawa Tengah, e-Channel TV. Masih dari Boyolali, Polres Boyolali menggagalkan aksi balap liar menjelang waktu sahur meresahkan warga Boyolali karena sering menutup jalan raya. Dalam operasi jalan ini, puluhan remaja beserta kendaraannya diamankan oleh petugas. Inilah aksi balap liar yang terjadi di Jalan Solo Boyolali, tepatnya di eksit tol Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Ratusan kendaraan roda 2 ini beradu cepat setiap menjelang waktu sahur. Akibat kebut-kebutan, sejumlah remaja ini meresahkan masyarakat sekitar maupun pengguna jalan raya lainnya. Pasalnya, selain suara knalpot yang bising, mereka juga menutup jalan sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya. Aksi balap liar ini biasa digelar pada pukul 2 pagi hingga waktu subuh. Menindaklanjuti peristiwa ini, tim Sus Black Mamba Polres Boyolali pada Sabtu dini hari menindak tegas aksi balap liar ini.
Bahkan acara balap liar yang dimungkinkan mengandung judi ini berhasil digagalkan oleh polisi yang datang ke lokasi. Para pelaku balap liar dan sejumlah penonton langsung berhamburan. Dalam penindakan ini, polisi berhasil mengamankan puluhan remaja beserta motor yang dikendarainya. Polisi juga memberikan sanksi tilang dan mengandangkan beberapa motor brong dengan knalpot bising yang disinyalir sebagai motor balap liar. Setelah diamankan dan memberikan efek jera, puluhan remaja ini mendapatkan hukuman mendorong motornya ke kantor polisi terdekat untuk diproses selanjutnya. Hari ini berdasarkan laporan dari masyarakat adanya balap liar di Jalan Banyudono antara Banyudono ke Boyolali. Banyak sekali laporan dari masyarakat bahwasanya di sini banyak sekali terjadi balap liar. Untuk itu kami dari tim Sus Black Mamba mengambil sikap dan mengambil tindakan. Kita melaksanakan patroli dan alhamdulillah tadi ada beberapa pemuda yang akan melaksanakan balap liar dapat kita amankan. Total ada berapa sebetulnya? Ya sekitar ada 20 kendaraan, 20 kendaraan baik yang akan sebagai pemain maupun sebagai penontonnya. Jadi balapan liar ini sangat meresahkan masyarakat. Untuk itu kami dari kepolisian, dari Polres Boyolali mengambil tindakan tegas, utamanya di bulan Ramadan ini. Kendaraan yang terbukti melakukan aksi balap liar akan dikandangkan untuk sementara waktu sebagai upaya menjaga ketertiban selama bulan Ramadan hingga Lebaran besok. Ahza Argani, Boyolali, Jawa Tengah, e-Channel TV. Direktorat Reserse Kriminal Narkoba Polda Jawa Tengah musnahkan barang bukti 26 kg sabu dan 10.300 butir ekstasi dari hasil sitaan 4 tersangka yang berhasil ditangkap. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk memburu pemilik barang haram tersebut. Barang bukti narkotika ini hasil pengungkapan kasus pada awal tahun 2025. Rekan-rekan, jadi produksi atau bukan? Pemusnahan barang bukti 26 kg sabu dan 10.300 butir ekstasi ini dipimpin langsung Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, Kombes Pol M. Anwar Nasir, dihadiri pula Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, perwakilan Kejati, BNN Jateng, dan LSM. Pemusnahan barang bukti senilai 31 miliar ini hasil ungkap kasus sejak awal Januari hingga Februari 2025 dengan menangkap 4 tersangka di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan Tol Pejagan Pemalang. Pemusnahan sendiri dilakukan dengan cara merendam sabu dan ekstasi dengan air yang dicampur dengan asam sulfat. Direktur Reserse Kriminal Narkoba Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Anwar Nasir mengatakan, pemusnahan barang haram itu dengan cara dilarutkan dalam air yang dicampur dengan asam sulfat atau H2SO4. Barang bukti ini total sebanyak 26 kg sabu dari 2 perkara, termasuk ekstasi 10.300 butir. Perkara pertama yaitu sabu seberat 14 kg beserta ekstasi 10.300 butir yang dilaporkan oleh masyarakat pada Januari 2025. Sehari kemudian, polisi melakukan penangkapan tersangka inisial RT dan MIA sekaligus barang bukti di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Perkara yang kedua, sebanyak 12 kg sabu di Tol Penjagan, Pemalang, kilometer 290, Kabupaten Tegal. Tersangka kasus kedua ini berinisial SN dan HS yang ditangkap pada 17 Februari 2025. Ketika dikonversi dengan perkiraan harga di pasar gelap, total berhasil disita adalah sebanyak 31,15 miliar rupiah. Dengan rincian estimasi sabu per gramnya 1 juta rupiah, 26 kg sehingga 26 miliar. Kemudian ekstasi 10.300 butir dengan perkiraan per butirnya Rp500.000 hingga totalnya mencapai 5,15 miliar rupiah. Menurutnya, langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto selama 5 tahun ke depan. Kemudian potensi masyarakat yang bisa diselamatkan sebanyak 140.300 jiwa. Pihaknya terus mengoptimalisasi pencegahan dan pemberantasan narkoba.
barang bukti yang berada di depan kita ini total sebanyak 26 kg sabu dari 2 TKP. Yang pertama adalah sabu 14 kg. Ini yang depan kita yang sebelah kanan ini, yang hijau ini, kemudian dengan beserta ekstasi 10.300 butir. Itu berdasarkan LP laporan polisi A nomor 1 tahun 1 Januari 2025 tertanggal 3 Januari 2025. Jadi hadiah tahun baru ini kemarin. TKP Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Kemudian tersangka RT dan MIA. Kemudian waktu penangkapan kemarin adalah 2 Januari 2025. Kemudian perkara yang kedua, ini yang sebelah kiri, yang terakhir kita ekspos 12 kg sabu, di mana TKP-nya adalah tol Pejagan Pemalang di kilometer 290 Kabupaten Tegal. Tersangka SN dan HS. Waktu kejadian yaitu pada Senin 17 Februari 2025 pukul 15.00 PIB. Kalau kita konversi dengan perkiraan harga di pasar gelap, total yang kita berhasil cita adalah sebanyak 31,15 miliar rupiah, dengan rincian estimasi sabu per gramnya 1 juta 26 kg sehingga 26 miliar rupiah. Kemudian ekstasi 10.300 butir dengan perkiraan per butirnya 500.000 sehingga totalnya sebanyak 5,15 miliar. Kemudian potensi masyarakat yang bisa kita selamatkan sebanyak 140.300 jiwa. Dires Narkoba menambahkan melihat produk barang bukti tersebut, kasus narkoba yang diungkap ini merupakan jaringan internasional. Pihaknya kini masih mengembangkan kasus untuk memburu pelaku utama atau pemilik barang haram tersebut. Yofi Nugroho, Semarang, Jawa Tengah, e-Channel TV. Guna mewujudkan akuntabilitas kinerja lembaga yang baik, diperlukan pengelolaan arsip dan data yang baik pula. Upaya pemusnahan arsip inaktif dan tidak bernilai guna adalah bagian dari terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan kearsipan, serta menjaga keamanan informasi yang terkandung dalam arsip dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito Yogyakarta terus memaksimalkan pengelolaan data kearsipan, salah satunya dengan cara melakukan pemusnahan arsip inaktif yang telah habis masa retensinya dan tidak memiliki nilai guna. Dalam kegiatan ini pihaknya mempercayakan upaya pemusnahan dengan pihak yang bertanggung jawab, Tim Dis Indonesia Dinamis. Tak tanggung-tanggung, arsip yang dimusnahkan kali ini mencapai 30 ton. Bertempat di workshop Tim Dis ID di Kretek, Bantul, seluruh arsip dimusnahkan dengan cara dicacah menggunakan mesin untuk nantinya dilakukan peleburan hingga menjadi bubur menggunakan bahan kimia. Hasil peleburan itu nantinya akan dijadikan bahan baku kertas untuk diolah kembali menjadi kertas karton. Dari seluruh proses dilakukan pengawasan secara ketat guna memastikan arsip yang dimusnahkan tidak tercacar dan disalahgunakan. Lihat ya, dokumen itu tulisannya dokumen negara atau rahasia, tapi digunakan untuk bungkus nasi kucing segala macam. Itu sebenarnya kita kalau yang orang arsip langsung aduh gitu ya, takutnya disalahgunakan dengan orang-orang yang harusnya tidak mendapatkan itu gitu. Yang memang utamanya dari ANRI dan Biro Umum. ANRI itu Arsip Nasional Republik Indonesia itu mewajibkan untuk dilebur menjadi bubur dengan bahan kimia, tidak dengan cara yang lain. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Tim Dis. Kalau di daerah istimewa Yogyakarta iya Tim Dis.
Hal serupa juga dilakukan oleh Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta melalui Bank Sampah Bersinar. Tim DIS-ID menjadi pilihan pendamping terpercaya karena dinilai mampu mewujudkan tata kelola arsip yang baik. Arsip ini harus tangani dengan khusus karena jangan sampai terjadi arsip-arsip ini disalahgunakan, di mana dari masyarakat bisa mengetahui dan menjadi permasalahan hukum. Dari perusahaannya akan rugi sendiri. Makanya kami bersama dengan KSM Pilah Berkah dari Rumah Sakit Bethesda ini dengan Bank Sampah Bersinar Rumah Sakit Bethesda dan dinaungi oleh tim DIS-ID yang mana kita dari arsip ataupun dokumen ini dimusnahkan atau dihancurkan, dilebur sehingga sesuai dengan peraturan yang berlaku di peraturan pemerintah ini dari bisa menjalankan dengan baik dengan itu. Karena dokumen ini sangat penting untuk kita lakukan upaya penanganan pengelolaan sampai betul-betul tidak menjadi temuan di mana dokumen-dokumen ini kami lebur, kami jadikan nilai produk berkelanjutan, yaitu menjadi kertas karton, di mana dokumen-dokumen ini yang selayaknya dulu itu dimusnahkan dengan pembiayaan, dengan peleburan, ini nanti akan lebih memiliki nilai berkelanjutan. Pekerjaan ini memang tidak mudah, harus betul-betul kita awali, kita dampingi sampai dari hulu hingga hilir berkaitan upaya pemusnahan ataupun peleburan daripada dokumen rahasia ini. Seluruh arsip yang dilakukan upaya pemusnahan ini adalah arsip inaktif yang telah dilakukan penilaian oleh tim penilai dan telah mendapatkan persetujuan pemusnahan dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Setelah pemusnahan, dilakukan penandatanganan berita acara pemusnahan arsip yang disaksikan oleh sejumlah pihak terkait. Pemusnahan arsip merupakan salah satu cara penyusutan kearsipan sehingga penyelenggaraan kearsipan menjadi lebih efektif dan efisien. Pemusnahan arsip ini juga bertujuan untuk mengamankan informasi arsip dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari Yogyakarta, Joko Pramono, e-Channel TV melaporkan. Di bulan suci ini, setiap muslim diperintahkan untuk peduli terhadap mereka. Berawal dari itulah, di momen bulan suci penuh berkah ini, Kepolisian Resort Kota Magelang menggelar program bakti sosial. Di antaranya memberi santunan kepada anak yatim dan duafa. Menyemarakkan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, jajaran Kepolisian Resort Kota Magelang gencar melakukan kegiatan bakti sosial dan bagi-bagi takjil di tengah-tengah masyarakat. Tidak seperti biasanya, bagi-bagi takjil dan bakti sosial tidak dilakukan di pinggir jalan, tapi langsung terjun ke tengah-tengah masyarakat, seperti sekolahan, jamaah masjid, komunitas, dan panti asuhan. Seperti yang dilakukan Bayangkari Ranting Muntilan bersama Kapolsek Muntilan, Ibu-Ibu Bayangkari Ranting Muntilan kali ini menyambangi panti asuhan yatim Darul Kadonah Muslimat NU yang berada di Dusun Santren, Watu Congol, Kecamatan Muntilan. Tiba di panti asuhan, kedatangan Ibu-Ibu Bayangkari ini disambut ramah oleh pengurus dan puluhan anak-anak panti. Secara simbolis, Ketua Bayangkari Ranting Muntilan, Sri Abdul Muthohir, menyerahkan takjil makan buka puasa dan memberikan tali asih kepada pengurus panti. Selanjutnya, Kapolsek Muntilan AKP Abdul Muthohir didampingi Ketua Bayangkari Ranting Muntilan, Sri Abdul Muthohir, memberikan motivasi dan berdialog dengan anak-anak panti di aula setempat. Kegiatan berlangsung penuh keakraban. Tak malu-malu, para anak panti ini menanyakan tentang tugas-tugas kepolisian. Takjil ini merupakan agenda tahunan dari Bayangkari Ranting Muntilan. Setiap tahun pada bulan Ramadan kita melaksanakan bagi takjil. Jika biasanya kami melaksanakan di beberapa jalan, ruas jalan, kali ini kami melaksanakan di sebuah panti asuhan seperti yang Anda lihat barusan. Panti asuhan ini bernama Darul dari Muslimat NU Santren Gunung Pring Muntilan. Harapan kami ke depannya kegiatan seperti ini dapat memberikan contoh bagi Bayangkari lainnya untuk bisa berkegiatan di bulan Ramadan. Kehadiran Ibu-Ibu Bayangkari bersama jajaran Polsek Muntilan ini disambut baik oleh jajaran pengurus panti. Karena selain memberikan manfaat, juga anak-anak panti menjadi termotivasi. Kami mengucapkan terima kasih dengan adanya kegiatan iftar atau pemberian santunan
buka bersama untuk kami. Semoga menjadi berkah manfaat juga dan jalinan hubungan silaturahimnya Polsek dengan kami. Selama bulan suci Ramadan, berbagai kegiatan sosial Polsek Muntilan terus dilakukan. Di antaranya bagi-bagi takjil Jumat Curhat, sosialisasi Kamtibmas, dan bakti sosial. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi, E-Channel TV. Sebuah rumah rehabilitasi untuk korban narkoba menekankan pendekatan rohani dengan pembacaan Al-Quran kepada para pecandu narkoba selama bulan suci Ramadan. Hal ini merupakan salah satu cara untuk percepatan rehabilitasi dalam kesembuhan mental bagi para pecandu narkoba. Inilah suasana rumah rehabilitasi korban narkoba, institusi penerima wajib lapor IPWL milik Yayasan Lentera Bangsa Indonesia, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Di sini belasan orang rehabilitasi pecandu narkoba diberikan terapi dan berbagai layanan untuk bisa sembuh. Untuk di bulan Ramadan ini, salah satu metode rehabilitasi yakni dengan membaca Al-Quran. Para siswa yang menjalani rehabilitasi diajak untuk tadarus Al-Quran dan hafalan untuk lebih mengenal agama. Hal ini dilakukan sebagai salah satu metode pendekatan untuk kesembuhan mereka. Mereka yang belum bisa membaca Al-Quran juga akan diberikan layanan pembelajaran membaca Al-Quran dari Iqra. Dalam pelaksanaan rehabilitasi, tempat ini juga dibantu relawan ataupun mahasiswa magang dari wilayah Solo Raya. Untuk satu harinya, selain membaca Al-Quran, mereka juga bisa belajar materi pengetahuan umum sebagai tambahan belajar di lokasi rehabilitasi. Ya, selama saya magang di sini, kami melaksanakan sahur bersama dan kebetulan tadi juga kami ada renungan malam, lalu salat berjamaah dan kami ada belajar bersama seperti yang sudah ditampilkan sebelumnya, dan kami ada membuat takjil bersama, berbuka bersama, lalu tarawih bersama. Gitu. Kami juga melaksanakan tilawah bersama, gitu, tadarusan bersama. Terus ini berapa siswa binaan nih Pak? Di sini kurang lebih ada 15. Terus dalam membina ini suka dukanya apa sih Pak? Ya ini kan kami membina teman-teman yang memang terdapat salah pergaulan atau mengalami masa yang sulit ya, seperti mengonsumsi dan lain sebagainya. Jadi kami mengalami kesulitan untuk memahami, tapi sukanya itu kami sangat menikmati bersama anak-anak. Di sini kami juga belajar dari anak-anak bahwa ternyata tidak mudah untuk mengajari mereka, dan mereka justru memberi motivasi untuk kami semua di sini. Di bulan puasa ini kita melakukan kegiatan, kita tekankan di salah satunya tadarus dan penghormatan religinya kita kuatkan, karena bulan penuh berkah ini supaya teman-teman untuk sadar apa yang dia lakukan kemarin-kemarin sehingga supaya mendapat hidayah di bulan yang penuh berkah ini. Ini penekanannya pada kegiatan apa Mas? Misalnya untuk bulan Ramadan ini? Ya, kita dari malam itu renungan Mas ya, renungan dan sebagainya. Jadi diperkuatkan ke religinya. Di samping kegiatan keterampilan. Ini jumlahnya ada berapa? Saat ini 14 anak yang menjalani proses rehabilitasi di Lentera. Untuk dari Sragen, Jawa Tengah, Anur, E-Channel TV. Saat Ramadan, di beberapa daerah punya tradisi saat berbuka puasa. Di Bantul, Yogyakarta ada tradisi yang berjalan sudah ratusan tahun yang lalu, yakni berbuka dengan bubur sayur krecek. Tak hanya teksturnya yang lembut, ternyata menu bubur ini syarat akan kandungan makna. Konon, oleh para ulama terdahulu digunakan sebagai sarana syiar agama Islam.
Di serambi belakang masjid inilah bubur sayur lodeh khas Masjid Sabilur Rosyad, Kauman, Pandak Bantul dibuat. Seorang kakek nampak duduk di dekat tungku sembari mengaduk adonan bahan bubur dalam sebuah panci. Butuh waktu 2 jam hingga adonan siap disajikan. Di serambi samping masjid telah menunggu sekumpulan ibu-ibu dan remaja yang mempersiapkan lauk, yakni sayur krecek berisi campuran tempe tahu ditambah menu mie letek atau bihun goreng. Tabuhan kentongan dan beduk menjadi tanda azan maghrib mulai dikumandangkan. Seketika warga di Kauman, Wijirejo, Pandak Bantul yang telah berkumpul di teras masjid nampak dengan lahap menyantap bubur sayur krecek yang disajikan di hadapan mereka. Sepiring bubur putih inilah yang selalu dinantikan warga setelah seharian berpuasa. Bahkan para remaja, anak-anak, hingga orang tua terlihat menikmati sajian khas berbuka puasa bersama segelas teh manis. Menu bubur sengaja dipilih selain teksturnya yang lembut, rupanya bubur yang berwujud nasi putih lembek ini merupakan sarana dakwah untuk mengambil hati masyarakat. Bubur yang bermakna tentang kebaikan dan kelembutan agar warga desa mudah memahami agama Islam di masa itu. Ajaran agama Islam harus disampaikan dengan lemah lembut, tidak dengan kekerasan. Sama halnya dengan kita takjil dengan bubur itu tidak menyebabkan sakit di perut. Tapi kalau bubur itu sendiri adalah bahwa yang membawa ajaran agama Islam ini kan orang dari Gujarat ya, dari India yang terbiasa makan dengan bubur. Sama halnya dengan di sini untuk senantiasa nguri-uri kebudayaan dengan takjil bubur. Di samping penuh akan syarat makna, tekstur bubur sendiri yang lembut banyak disukai oleh berbagai kalangan karena dianggap aman dan sehat bagi lambung. Sebagai pengisi kekosongan perut seharian berpuasa. Ketika menggunakan bubur itu perut kita jadi enteng gitu loh Mas, nggak begitu berat, dan juga karena perut seharian kosong ya Mas ya, itu teksturnya lembut, mengenyangkan pasti. Inilah tradisi berbuka puasa yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, tepatnya sejak abad ke-16. Seiring berdirinya masjid bersejarah tersebut, warisan seorang tokoh ulama Islam, Panembahan Bodo, murid Sunan Kalijogo. Setiap hari masjid menyediakan 100 hingga 150 porsi bubur, sementara khusus di hari Jumat hingga 500 porsi dengan menghabiskan 10 kg lebih beras. Dari Bantul, Yogyakarta, Joko Pramono melaporkan. Informasi dari Bantul, Yogyakarta ini menutup perjumpaan kita dalam program Berita Terkini. Saksikan selalu informasi terkini dan terpercaya yang hadir setiap hari dari pagi, siang, hingga malam hanya di e-Channel TV. Saya Valeska Raya dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan tetap semangat.